Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk dalam seri pengajaran yang kedua tentang peringatan keras supaya jangan coba-coba meninggalkan Tuhan Yesus. Di seri yang kedua ini sama seperti seri yang pertama, ada 5 poin penting yang saya akan sampaikan. Dan saya berharap saudara mengikutinya dengan iman dan dengan hati yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Oke, kita akan masuk pada bagian yang ke-6. Akan hidup dengan hawa nafsu daging. Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Saudara terkasih, ini sangat-sangat penting buat kita renungkan. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan Tuhan Yesus atau murtad, akan dikuasai dengan kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu daging. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman ini berkata bahwa orang yang dikuasai oleh hawa nafsu daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ketujuh, ada kemungkinan akan menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus hari ini, mereka sadar tidak sadar bahwa mereka telah menghujat Roh Kudus. Dan orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan mendapat pengampunan. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan dosa kekal. Dosa kekal dilakukan di bumi ini. Dan akibatnya akan masuk neraka, sudah pasti itu masuk neraka. Nah, menghujat Roh Kudus adalah sebuah dosa yang banyak orang tidak sadar sedang melakukannya. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus dan mereka tidak menghujat Roh Kudus. Itu beda hal. Ya, itu beda hal. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, yang perlu diwaspadai adalah kalau saudara meninggalkan Tuhan Yesus dan ternyata saudara melakukan dosa menghujat Roh Kudus, maka saudara ada di dalam sebuah peringatan keras bahwa saudara tidak akan mendapatkan pengampunan. Ya. Yang ke-8, tidak mau bertobat. Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus tidak mau bertobat, sulit untuk bertobat. Lebih mau untuk menikmati kehidupan dunia ini. Lebih mau menikmati kehidupan di dalam dosa. Dan kemauannya atau keinginannya bisa dikendalikan totalitas oleh roh jahat. Sehingga dia menikmati kehidupan ini menurut maunya dia sendiri. Dan tidak mau bertobat. Ini yang berbahaya, saudara yang terkasih. Mengapa mereka tidak mau bertobat? Karena mereka mengeraskan hati. Roma 2 ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau orang yang meninggalkan Tuhan Yesus tidak mau bertobat karena mengeraskan hatinya, maka dia menimbun murka atas hidupnya sendiri. Untuk apa? Menghadap pengadilan Tuhan yang akan memutuskan dia sebagai orang hukuman yang akan dilempar ke neraka. Jadi hati-hati saudara yang terkasih,
Kalau saudara-saudara sebagai orang percaya, orang Kristen hari-hari ini, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan kekerasan hati. Sebab kekerasan hati itu menjadi sarana bagi iblis untuk membuat banyak orang percaya, orang Kristen, mengeraskan hatinya dan menolak kasih karunia Tuhan. Menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nah, ada orang yang meninggalkan Yesus, sudah menikmati kemewahan hidup, mereka kemudian mengeraskan hatinya, tidak mau percaya kepada Yesus. Karena dunia memberikan segala sesuatu yang mereka mau. Sehingga ketika ada pemberitaan Injil supaya mereka meninggalkan apapun yang mereka miliki, mereka tidak mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Tuhan, mereka menolak pemberitaan Injil itu. Dan mereka lebih mengeraskan hatinya untuk menikmati kehidupan dunia ini. Ini bahaya. Yang kesembilan, karena ini waktu penentuan. Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus harus sadar, harus tahu. Dan bukan hanya untuk orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi ini untuk orang Kristen. Setiap orang Kristen harus memahami bahwa ini adalah masa-masa penentuan. Ini adalah waktu-waktu penentuan. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini ada kata ditentukan untuk binasa. Ini waktu penentuan di mana banyak orang memilih untuk meninggalkan Tuhan Yesus, dan mereka berjalan di dalam kondisi hidup sesuai dengan hak hidup mereka sendiri, sesuai dengan kebebasan hidup mereka sendiri untuk menjalani hidup ini, sehingga mereka tidak memilih untuk menjalani kehidupan sesuai dengan standar Yesus. Mereka tidak memilih untuk berjalan di dalam jalan kebenaran kehidupan, sehingga mereka berjalan di dalam jalan yang ditentukan untuk binasa. Nah, jalan yang ditentukan adalah jalan yang dilewati oleh orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama hidup mereka sampai mati, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus tetapi kemudian meninggalkan Yesus. Saudara yang terkasih, doa Tuhan Yesus adalah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus dipelihara sampai kepada akhir zaman. Tetapi ada orang yang memilih untuk berjalan di dalam jalan kebinasaan. Dan mereka yang berjalan di dalam jalan kebinasaan ditentukan untuk dibinasakan. Nah, ini bahaya, saudara yang terkasih. Yang terakhir, yang ke-10. Akan dicampakkan ke neraka. Ini kepastian firman. Matius 13 ayat 49 sampai 50. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Yang dimaksud dengan orang jahat termasuk orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, yang murtad, melawan kebenaran, melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, dan tidak mendapatkan anugerah pertobatan lagi. Mereka ini yang dikategorikan sebagai orang-orang jahat. Itu akan dipisahkan dengan orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan mereka, tetap percaya dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang setia sekalipun menjalani kehidupan ini dengan penderitaan, memikul salib, aniaya, dan lain sebagainya, segala bentuk kesusahan dunia ini, tidak membuat mereka untuk melepaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka tetap dikenal sebagai orang benar.
Nah, kalau saudara sebagai orang benar, perhatikan, status menjadi orang benar itu bukan karena perbuatan kita. Sehingga kita dibenarkan, tetapi karena kita percaya kepada kebenaran itu sendiri. Siapa? Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang membenarkan diri kita oleh karena kita percaya akan pengorbanannya, kematiannya, lalu kemudian memasukkan kita di dalam kumpulan orang-orang kudus yang dipilih dan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, pesan terakhir saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya saudara jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan coba-coba meninggalkan Tuhan Yesus. Karena 10 peringatan ini menjadi pegangan yang kuat buat kita, supaya kita tidak boleh mencoba-coba meninggalkan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak mau membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan permainkan anugerah keselamatan. Jangan permainkan kematian Kristus. Jangan permainkan pengorbanan Kristus. Jangan permainkan yang namanya rencana kekal Bapa di dalam hidupmu. Jangan permainkan hidupmu di dalam kebenaran. Karena saudara-saudaraku yang terkasih, resikonya berat sekali. Resikonya bukan hanya di dunia ini, tetapi itu berlaku kekal di neraka. Dan setiap orang yang masuk di neraka tidak akan mendapatkan pengampunan. Mengapa? Karena pengampunan itu berlaku di bumi. Di neraka tidak ada pengampunan. Di sana penghukuman kekal. Bagi saudara yang sudah terlanjur meninggalkan Tuhan Yesus, dan saudara masih menyesali tindakanmu, sikapmu, karena telah meninggalkan Tuhan Yesus dan punya kerinduan yang besar, masih merasa berdosa, ingin kembali lagi kepada Tuhan Yesus, saya mau sampaikan kepada saudara, masih ada kesempatan untuk saudara. Masih ada anugerah keselamatan bagi saudara. Selama saudara hidup di bumi ini, selama firman Tuhan diberitakan kepada saudara, selama Roh Kudus masih ada di dunia ini, saudara punya kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kembali. Saudara harus bertobat dari kehidupan saudara yang telah meninggalkan Tuhan Yesus dan berbalik dari kehidupan itu, masuk kembali ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu di dalam kehidupan Kristus sendiri yang menjamin hidup saudara di bumi dan di sorga. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.